Begitu kereta habis lewat gitu ya, jalan dong, kan agak nanjak gitu ya, agak nanjak mau ke rel gitu kan. Begitu mobil ambulan itu jalan, saya teriak kenceng banget bang, kaget. Oke. Yang bikin saya kaget, itu muka nenek-nenek itu nempel bang di kaca, ngikut. Ngikutin. Saya udah deg-degan mulu, sepanjang jalan saya deg-degan mulu bang, ya kan. Udah dilongok tuh, buka kaca belakang yang akses ke jenazah itu, ditengok gitu. Pantesan Bang Mamat ngomong gitu bang. Saya kagak berani nengok, saya kata, ngapa bang? Itu tangannya keluar noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis, di mana narasumber kita ini pernah mengantarkan jenazah. Tapi dalam perjalanannya saat mengantarkan jenazah, ada pengalaman yang luar biasa seram yang dihadapi oleh narasumber kita. Bagaimana kisah yang dialaminya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Isom, Iya. apa kabar Bang Isom? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang Isom. Tadi Alhamdulillah. perjalanannya lancar ya? Lancar alhamdulillah. Dari Cipete Raya saya, Bekasi Timur. Bekasi Timur. Iya. Kirain Jakarta Selatan ya. Iya, sama ya. Sama ya, Cipete Raya juga situ. Oke, Bang Isom, jadi di sini Bang Isom pernah mengantar jenazah gitu. Betul. Hah? Itu bisa sedikit aja seperti apa itunya Bang? Suatu hari saya pernah diajak om saya untuk nganter jenazah dari daerah Utan Kayu, tepatnya sih Keramat Asem ya, ke daerah Pandeglang. Daerah Pandeglang. Dan itu pengalaman saya pertama, ibaratnya karena om saya itu keneknya nggak bisa hadir karena sakit, akhirnya saya diajak. Dan di situ saya mendapatkan pengalaman yang bisa dibilang goib tapi unik. Kalau sampai sekarang saya pikir kayaknya udah luar biasa lah pengalaman ini. Oke, kalau gitu disimpan dulu aja Ya. ceritanya Bang, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Bang Isom menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Isom ya, namanya tugas mengantarkan jenazah itu memang banyak ada cerita horornya ya. Banyak yang mengalami, bahkan supir ambulan dan pekerja-pekerja di kamar jenazah juga banyak banget mengalami seperti itu. Nah, tapi biar Bang Isomnya nggak ngantuk, kita kayaknya ngopi dulu Bang ya. Boleh. Kebetulan saya udah buatkan kopi spesial buat Bang Isom. Silahkan dicobain, ada kopi liong nih Bang. Oke. Gimana Bang rasanya? Saya dulu setahun kerja di Bogor Pak. Itu kopinya ini. Oh, kopi liong. Karena begitu saya di Bekasi, saya nyari kagak ada ini kopi ini. Iya. Nggak ada. Ya harus pesen ya. Jadi kayaknya adanya di Bogor ya banyak ya. Iya, di Bogor. Saya di Bogor di warung mana aja ada. Ini saya setahun di Bogor, yang tadinya ibaratnya saya pecandu kopi Pak. Saya bisa 5-6 gelas sehari. Oh. Dulu kopi saya kapal perang Pak. Oke. Iya. Iya. Setelah kenal Liong ya,
luar biasa ini. Kopinya kan ampasnya itu kalau kita itu agak kasar ya. Iya, Tapi emang berasa banget. berasa Kalau betul. ibarat pecinta kopi itu ya cocok pakai ini. Kopi Liong ya. Menurut saya. Oh, teman-teman cocok. Sekali lagi. Ini review jujur nih. Mantap. Oke. Boleh nih kalau ada buat oleh-oleh. Oke, nanti kita sampaikan ke ininya ya. Ya. Kopi Liong ya nanti disiapkan buat narasumber nih. Alhamdulillah. Oke, Bang, Ya. udah siap ya buat Siap, cerita? siap. Oke, kalau udah siap saya mau pakai. Oh iya, ini saya tawarkan dulu apa namanya? Ini belum dicoba juga nih, Bang. Dicoba dulu. Ini parfum dari Summit Mist. Ya, biar kita wangi sambil cerita juga Oh, enak. bener. Nah, Kalem ya baunya. kalem. Iya, Mau coba yang ini juga boleh biar warna-warni, wanginya campur aduk. Wah, ini lebih agak Lebih. sedikit strong. Iya, strong, gentleman banget ya. Boleh. Semeru. Oke. Mantap. Semeru. Anak gunung banget. Oke, silahkan Bang Isom buat menceritakan pengalaman mistisnya. Ya. Jadi ini ceritanya berawal. Jadi saya cerita dulu gini, Bang Ale ya. Saya tuh sebenarnya fobia sama yang berhubungan dengan yang judulnya mayit. Oh. Awalnya, saya dulu waktu sekolah kita balik nih di gang itu ada bendera kuning. Saya muter bang, kagak berani. Udah bayangannya itu udah kayaknya ntar gue lagi lewat jenazahnya lewat lagi. Udah takut begitu aja bang gitu kan. Begitupun sholat di masjid. Ada kan beberapa masjid tuh yang biasanya naruh keranda itu di dekat tempat wudhu bang. Ya. Saya lihat kagak jadi bang sholat gitu. Takut saya waktu itu. Ada bendera kuning aja saya takut dah pokoknya. Nah singkat cerita, saya pulang nongkrong nih, pulang main, balik ke rumah. Itu jam 11 malam ya, sampai jam 11 malam. Nyampe rumah tuh ada bapak saya lagi ngobrol sama saudara saya, masih saudara saya. Nama saya panggilnya Bang Mamat ya. Bang Mamat ini profesinya ini sebagai supir ambulan bang. Ambulan tapi khusus pengantar jenazah. Oke. Bukan orang sakit gitu ya. Nah, begitu saya nyampe rumah, Bang Mamat langsung, nah kebeneran, kata gitu. Ngapa bang? Saya bilang gitu. Lu temenin gue ya katanya. Ini gue ada antrean jenazah ke daerah Pandeglang, Banten bang, ya kan. Waktu itu saya SMA baru lulus dah, ya kan. Ibaratnya udah gede lah gitu kan. Cuman saya bilang, cuman ntar gue takut nggak? Saya bilang gitu kan. Takut kenapa? Terus bapak saya juga bilang, ngapain takut? Kita juga ntar pada bakalan mati. Kata bapak saya gitu kan. Saya pikir-pikir ya juga ya. Saya hitung-hitung pengalaman juga dah gitu kan. Ngantar jenazah gimana sih? Saya bilang, ntar gue duduk di mana? Ya duduk sama gua. Emang lu berani di belakang? Kagak, saya bilang gitu kan. Udah itu ya udah gini, lu sekarang mandi aja. Lu makan dulu dah yang kenyang. Ntar pokoknya gua kode apa sirine gue hidupin lu keluar gitu kan. Ya udah bang, kan rumah bokap saya, bapak saya itu di Jalan Nanas itu kan di pinggir jalan bang ya. Jadi kalau sirine itu secara juga udah malam kan pasti denger. Udah saya lagi standby di rumah nonton TV. Ada sekitar jam 1 bunyi tuh nyuk gitu kan. Udah saya keluar bener, pamit sama bapak saya, mama saya udah jalan. Duduk depan. Itu saya baru mau jalan aja pikiran udah kagak enak bang. Udah ditakut-takutin sama ntar begini, ntar begitu gitu kan. Pikirannya udah gak kemana-mana aja, udah naik. Berangkat, itu start dah. Tengah malam itu berangkat. Saya bilang, sepanjang jalan saya bilang gini, bang, jauh gak sih? Saya kan kagak tahu bang, daerah Pandeglang di mana. Kagak, paling 4 jam paling lama gitu kan. Kalau dulu itu waktu zaman itu belum ada tol bang. Ke arah sana belum ada kayak sekarang. Ada tol Merak gitu kan. Jadi kita lewat kampung, lewat jalan biasa gitu kan. Mulai dari kita ngelewatin Kebayoran, terus Cisauk, terus ke sana Parung Panjang gitu kan, kayak jalur kereta gitu kan Tangerang. Nah, singkat cerita nih, sebelum berangkat, jadi
Di kabin ambulan itu di belakangnya itu ada kaca kecil bang, yang bisa digeser tuh. Jadi buat akses ngelihat ke area jenazah gitu kan. Sebelum berangkat nih, Bang Mamat buka itu terus ngomong gini, yang anteng ya, saya mau anterin nih, gitu ya kan. Saya mikir dong bang, aku ngomong begitu sih, namanya saya baru pengalaman kan. Waktu itu baru pengalaman pertama kali kok ngomong begitu. Saya mikirnya udah yang enggak aja nih. Udah jalan. Itu sepanjang jalan nih, Bang Mamat cerita mulu bang, pengalaman-pengalaman dia, biar ngarah saya kagak ngantuk kali. Emang yang ada saya juga dengerin omongan dia gitu, horor melulu isinya, pengalaman-pengalaman dia yang katanya jenazahnya ngamuk lah, apalah segala macam. Kata dia pokoknya yang paling biasanya ada penampakan gitu Sam, mati bunuh diri biasanya, atau mati ketabrak atau apa yang ibaratnya penasaran gitu. Terus saya nanya, ini bang yang kita bawa matinya kenapa, sakit? Saya kata gitu. Nggak taunya korban tabrak lari bang. Di daerah Bepas kan, hutan kayu itu ada daerah Bepas tuh yang sampai Priuk sampai ke mana Celilitan ya, itu kan jalur Bepas. Oh di situ, ya udah. Saya diem aja gitu kan. Udah sampai perjalanan udah agak lama, saya ketemu pintu kereta Citeras bang. Saya ingat banget pintu kereta Citeras ya. Itu waktu itu ya posisi ya masih gelap ya, agak gerimis pula. Itu kita nunggu kereta habis kan nih, kereta barang bang, yang arah Merak. Kereta Indosemen ya waktu itu ya, saya tahu Indosemen kan panjang tuh rangkaiannya tuh. Nah waktu saya lagi santai begitu, di jendela sebelah kiri pintu mobil ambulan itu, saya ngeliat nenek-nenek bang, kayak pengemis, kayak minta-minta gitu ya. Saya main lihat-lihatan. Saya ngomong ke Bang Mamat, Bang Mamat, punya receh nggak? Ah kagak ada, ngeribetin lagi jam segini masih minta-minta aja, kata Bang Mamat begitu ya kan. Udah Sam jangan diliatin, kalau diliatin dia kagak pergi, sangkain kita mau ngasih gitu kan. Udah saya melengos tuh bang, saya melengos ke arah depan mobil. Begitu kereta habis lewat gitu ya, jalan dong, kan agak nanjak gitu ya, agak nanjak mau ke rel gitu kan. Begitu mobil ambulan itu jalan, saya teriak kenceng banget bang, kaget. Yang bikin saya kaget itu muka nenek-nenek itu nempel bang di kaca, ngikutin. Begitu saya teriak gitu kan, Bang Mamat itu nengok ke saya, ngapa lu gitu kan. Saya yang nggak berani nengok ke kiri lagi, saya bilang udah jalan aja bang. Udah Bang Mamat nih penasaran, begitu udah ngelewatin rel, minggir dia, minggir. Lu ngeliat apaan? Bang Mamat nggak lihat. Muka nenek-nenek tadi ngikutin bang, waktu mobil udah jalan. Kagak, gua kagak lihat. Bang Mamat tuh ya kan. Mukanya dingin bang, serem. Nenek-nenek gimana sih bang ya kan, serem gitu kan. Dah, kita lanjutin perjalanan, ketemu lagi gangguan, mobil berasa berat bang. Kan yang bawa Bang Mamat, dia ngomong ini mobil berat amat gitu kan. Saya bilang aduh ada apaan lagi nih dalam hati ya. Saya udah deg-degan mulu sepanjang jalan, saya deg-degan mulu bang ya kan. Udah dilongok tuh, buka kaca belakang yang akses ke jenazah itu, ditengok gitu. Pantesan Bang Mamat ngomong gitu bang. Saya kagak berani nengok, saya kata ngapa bang? Itu tangannya keluar noh. Wah, dia turun kan bang, ntar gua rapin dulu. Dia turun, saya diem di situ kagak berani, mau nggak mau ngintilin kan. Saya ikutin tuh Bang Mamat. Buka pintu belakang, naik. Saya disuruh naik bang, suruh megangin kerandanya kan, besi gitu kan keranda. Som naik som, pegangin som, ini gue mau ikat lagi gitu kan. Kalau Bang Mamat sih saya lihat kagak ada takut-takutnya bang ya kan, emang Saban Sari kali kerjanya. Saya naik tuh megangin keranda. Saya ngelihat bang muka jenazahnya, mau nggak mau, saya lihat itu masih umur sekitar 20-an lah, masih muda ya. Masih muda ya. Sekitar 22 lah segitulah.
Saya liatin sampai saya tegesin kayak kita kepaku gitu kan. Itu di bibir sebelah kiri. Bang Mamat kan sebelah sana, sebelah kiri itu masih netes darah tapi udah agak kering. Iya kan? Mungkin karena tabrak lari kali Bang ya, gitu kan. Yang waktu itu saya lihat tuh cuma diikat dagunya, diikat sama tangannya. Diikatnya kayak kain kasa gitu Bang, kayak kain kasa rumah sakit perban gitu. Beresin ikat lagi. Terus Bang Mamat ngomong lagi kedua kali, jangan anteng-anteng ya, dikit lagi nyampe gitu kan. Wah, saya mikirnya udah, saya mau bengong aja udah Som, tutup lagi Som, tutup lagi, tek, berangkat, tutupin kain tuh, kain hijau tuh, keluar lagi, saya naik lagi, berangkat tuh, gitu kan. Ada gangguan lagi Bang di jalanan. Itu berupa bukan mobil berat, mobil kayak nggak bisa dikendaliin, kayak mau belok terus, ya kan, kayak ada yang ngebelokin ke kiri gitu kan. Bang Mamat bilang, wah ini kalau gue lanjutin nggak bener nih, gitu kan. Ngapa lagi Bang? Saya bilang, dulu kita nyari ini dulu dah, nyari air dulu deh. Ada warung gitu kan, warung kopi, kita ke situ dulu ngasok minum, dah. Terus saya tanya, Bang masih jauh nggak sih Bang? Harusnya sih kagak begitu jauh Sam, gitu kan. Orang biasanya kalau gua ke Merak aja hitungan 4-5 jam nyampe gitu kan. Dah. Kita udah ngopi, nggak ngopi, minum gitu di situ, ngasok, jalan lagi, masih begitu gangguannya Bang, goyang. Kalau kata dia, komstir apaan sih Bang? Saya gak ngerti mobilnya kan, komstirnya lah, apalah berat lah gitu kan, maunya ke kiri mulu gitu. Akhirnya Bang Mamat turun lagi, ngecek lagi, saya ngintil lagi, saya nggak mau sendirian di depan gitu kan, saya ngintil lagi, dibuka lagi. Mobil belakang ambulan, mau ngecek jenazah lagi, mungkin kenapa rapi Bang. Tapi begitu si Bang Mamat itu buka pintu, kan pintu 2 gitu ya, ambulan gitu kan, saya lihat di ujung pojok itu ada duduk nenek-nenek yang saya lihat tadi nempel di kaca Bang. Duduk di situ di sebelah pala jenazah. Saya saking takut itu Bang Mamat sampai saya peluk begitu Bang dari belakang. Saya nggak mau lihat gitu kan. Jadi di dalam itu? Di dalam ambulan. Lu ngapa katanya? Bang Mamat bilang gitu kan. Itu Bang, lu nggak lihat Bang? Apaan? Itu nenek-nenek yang tadi gue lihat di kaca nempel. Kagak ada, gitu kan. Udah tutup lagi, lanjut. Saya dinasihatin begini, lu kepikiran mulu sih, jadi lu kayak ngeliat gitu kan. Iya kali, saya kata gitu kan. Iya kali. Udah santai aja, dikit lagi juga nyampe. Ini udah enak nih mobil nih gitu kan. Nah, saya tetap aja masih kepikiran tuh nenek-nenek arang persis banget yang saya nempel di kaca mobil, terus dia jogor gak ada di dalam sebelah jenazah. Di dalam perjalanan begitu, Bang Mamat ngomong gini, bisa jadi sih, gitu Bang. Saya dengerin aja, ngapa Bang? Bisa jadi apaan? Bisa jadi dia Som. Apaan? Saya gak ngerti kan. Ada kali Bang, 3 hari kemarin kan gue nganterin nenek-nenek Som jenazah. Gitu kan. Saya bilang, nah kan ketemu nih, kata gitu. Ya dia berarti Bang gitu. Gue nganterin nenek-nenek Som ke daerah Tegal, dia bilang gitu kan. Mati udah tua cuman. Bisa jadi dia kali. Ya masih ngikut di ambulan kali. Ya udah, saya mah udah nggak. Ya udah kali, ya kali lah gitu kan. Udah bismillah aja, nanti kira-kira nyampe. Itu gangguannya tuh kayak gitu aja Bang kalau di mobil ya. Udah di mobil nyampe udah. Terus akhirnya Bang Mamat nyadar gitu. Ini kalau gue hitung-hitung kita berangkat Sam. Start itu tadi ada jam 1:30 apa jam 2 gitu ya kita jalan dari Jakarta. Harusnya tuh hitungan gue tuh paling telat 4:30 subuh nyampe lah. Gitu kan. Itu kita di jalan itu jam 6 lewat belum nyampe Bang.
belum nyampe. Saya bilang, oh bisa Bang Mamat, tahu. Terus lu nggak merhatiin jalanan? Dia bilang gitu. Kenapa? Kan gue 2-3 kali tuh muter-muter ke jalan itu aja ketemunya. Saya mah Bang, saya mah boro-boro merhatiin jalanan. Orang pikiran saya kan juga udah kacau Bang. Kacau saya udah dalam hati saya, gini amat sih nganterin jenazah gitu kan. Saya udah nggak banyak komen aja. Ya udah Bang, bacaan aja dah kita dah, bacaan. Jadi Bang, dia di Pandeglang, tapi Pandeglangnya itu bukan yang kota Bang, ke kampung lagi pelosok, ke pelosok kampung-kampung gitu kan. Jalannya tanah, masih parah gitu kan. Dah, singkat cerita, nyampe dah nih ke lokasi. Itu rumahnya tuh udah rame Bang, udah tetangganya pada kumpul. Kita dateng, langsung pada nyamperin ambulan, buka ambulan. Mungkin ini emaknya kali ya, emaknya tuh nangis-nangis begitu udah. Kalau bapaknya saya nggak kenal, nggak ngeliat. Pokoknya yang waktu itu nyamperin ibu sama ibu ya banyak gitu kan, nangis-nangis. Udah nurunin jenazah. Saya kan emang nahan kebelet mau buang air kecil Bang. Saya ngomong ke si ibu, Bu, pakai ngomong Sunda, punten Bu, badai ngiring kacai, saya bilang gitu kan. Mau numpang ke kamar mandi maksudnya gitu kan. Oh, mangga Jang. Lewat pintu samping ke dapur. Jadi begitu saya masuk, dapurnya gede Bang, tapi masih tanah. Belum dipelur aja belum, masih tanah gitu kan. Orang kampung zaman dulu. Saya dapat kamar mandi, saya nggak cuma buang air kecil, saya mandi sekalian Bang, karena begadang kan ngantuk. Saya pikir ngilangin ngantuk dah, gua mandi aja dah, jebur-jebur asal basah aja gitu kan. Dah tuh ada bangsa 5 menit saya jebur mandi, saya keluar. Itu di dalam masih rame tuh. Jenazah udah di dalam posisinya di ruang tamu ya kan. Lagi rame. Saya duduk tuh Bang di sebelah meja makan. Saya duduk. Saya biasa ngelap-ngelap ya kan, ngelap-ngelap. Kaki saya lapin. Waktu saya ngelapin kaki gitu agak nunduk, saya dikagetin. Ada omongan Bang, persis depan saya ngomong, makasih udah dianterin. Ya kan? Begitu saya nengok begitu, jenazah Bang. Oh, persis depan saya, ada jarak 3-4 meter ya, kan nggak terlalu jauh Bang. Kenapa saya bilang itu jenazah? Karena kan saya pernah lihat muka si jenazah di ambulan yang waktu saya ngerapiin talinya sama Bang Mamat kan. Shock saya Bang, kaget, untung kagak pingsan gitu kan. Tapi ngomongnya, terima kasih ya udah dianterin adik saya. Oh, gitu. Saya langsung, pikiran saya tuh langsung set. Wah, dia ngomong adik saya, berarti ini abangnya. Kalau kayak gitu gimana Bang? Pasti pemikiran kita kan ini mungkin abang kembarnya, saudara kembarnya. Pada saat itu saya mikir begitu ya kan. Udah, berarti nih abang kembarnya nih ya kan. Nah saya lagi kacau pikiran begitu, dikagetin saya. Si ibunya ini keluar dari ruang tamu itu ke dapur, ngomong gini, Dek, ngopi dulu ya, santai kan? Santai Bu, saya bilang. Itu kopi udah ibu bikinin, bawa aja ke depan. Oh iya Bu, terima kasih. Yang tadinya saya takut ngelihat sosok persis jenazah itu, saya udah agak tenang Bang. Karena kan omongannya adik saya gitu kan. Udah, saya ambil kopi, saya bawa kopi, saya tengok-tengok, saya puterin dapur tuh nggak ada Bang. Si cowok ini. Si cowok yang tadi ngomong terima kasih, kan waktu saya lihat itu pakaiannya pakai sarung, pakai baju koko, cuma nggak pakai peci. Wajah jelas, masih kerekam tuh sama saya. Wah, saya pikir jenazah tadi. Udah, saya balik, lewat samping rumah lagi, saya nengok ke kanan tuh, sambil lihat-lihat Bang, kali ada abangnya gitu kan, yang tadi ngomong itu. Saya lihat-lihat, tengok-tengok sambil jalan gitu, kan ada kaca tuh samping rumahnya. Tapi saya lihat kagak ada, ya kan. Udahlah, nemuin Bang Mamat depan, sebelah ambulan tuh ada bangku 2.
bangku buat orang nelayat gitu kan. Saya ngopi di situ. Bang Mamat ngomong, lama amat lo. Iya gue mandi dulu kata gitu kan, biar kagak ngantuk. Dapat kopi lo. Iya nih si ibu bikinin udah. Ya, ngopi dah tuh berdua. Muka lu romannya pucat ngapa lo? Kaget gue bang tadi bang. Kaget gimana? Saya ceritain dah. Oke. Saya ceritain ya kan. Jadi kesimpulannya gini bang, kalau menurut gua ini si jenazah kayaknya punya saudara kembar. Saya kata gitu kan ke Bang Mamat. Lo tau dari mana? Dia bilang. Udah saya ceritain begini-begini. Oh bisa jadi gitu kan. Emang persis banget Som. Kagak ngebuang pisan gue bilang orang. Kan gue telak-telak banget tadi yang kita lagi benerin tangan jenazah itu kan gue sampai ke pantek gue ngeliatin mulu gitu kan. Ya bisa jadi sih lagi ngopi begitu bang. Ada bapak-bapak tuh pakai peci, tetangganya kali ya. Tetangganya kali. Gitu. Duduk sebelah saya. Berangkat jam berapa dari sana? Tanya gitu kan. Jam 2-an pak. Jam 2 kurang pagi. Wah ya kio karak datang. Maksudnya tuh jam segini baru nyampe. Ya kan saya katakan kita kayak orang di caterin gitu kan pak ya. Ngomong gitu sama Bang Mamat ngobrol gitu. Nah dia lagi pada ngobrol berdua saya nyelak pak. Bang, pak punten lah. Badai naros saya kata gitu. Mau nanya. Ini almarhum ini punya saudara kembar. Saya kata gitu kan. Oke. Si bapak ini bilang, iya ada. Gitu kan. Ada tau dari mana? Gitu kan. Ada tau dari mana? Saya kata, saya nggak ngomong saya tadi ngeliat gitu kan. Saya kata gini, iya tadi ada yang bilang, oh iya saudara kembar ada abangnya. Kalau ini yang meninggal adiknya, gitu kan. Kagak nggak lama ngomong begitu. Si bapak ini ngomong gini bang, ini mah diibaratin si almarhum ini kayaknya kayak nyusul abangnya gitu. Oh. Kayak nyusul abangnya gitu. Nah saya bengong bang situ. Bang Mamat juga bengong. Biar saya karena pengen saya biar jelas. Maksudnya kumaha pak? Saya bilang gitu kan. Maksudnya gimana pak? Saya kata gitu. 3 bulan yang lalu dah ada katanya. Kakaknya ini udah duluan meninggal. Penyebabnya DBD nggak ketolong pak. Demam berdarah. Itu saya yang tadinya udah girang kaget lagi bang. Berarti yang di dapur tadi gue lihat. Iya dong. Bukan orang dong. Iya kan? Bukan orang. Penasaran saya. Penasaran. Saya deketin tuh. Bang, ntar gue konfirmasi ke emaknya ya. Ya udah sana. Saya ke emaknya. Emaknya lagi di dapur tuh. Kalau ya ini lagi persiapan memandiin jenazah nih bang, ya kan, di samping rumah. Saya nyelak aja. Alasannya saya sambil balikin gelas bang, ya kan. Saya ketemu emaknya, saya konfirmasi. Bu, punten badai naros. Bu, permisi saya mau nanya. Kenapa dek? Ini jenazah emang ada kakaknya lagi bu? Kembaran? Iya. Jadi belum ada setahun nih ibu kehilangan anak 2 gitu ya. Kehilangan anak 2. Wah berarti bener saya bilang. Tapi saya nggak cerita bu tadi saya lihat sosok ini, saya nggak cerita bang. Takutnya dia sedih atau apa gitu kan nanti pemikirannya gimana gitu. Tapi emang saya jelas-jelas itu pengalaman saya yang sampai sekarang kalau saya pikirin ya saya tinggal balikin, ya inilah goib lah udah. Kalau kita mau cerna pakai otak nggak mampu ya kan udah. Pengalaman saya itu waktu ikut ngantar jenazah gitu bang ya. Udah gitu, pas balik ini bang, arah balik kita nih mau ke Jakarta udah pamit, udah. Kita tuh, saya juga sempat di situ tuh tidur dulu bang. Ibaratnya tuh ngikutin proses sampai si jenazah ini dikuburin bang, dari mandiin terus dibawa ke musola disolatin. Saya masih stay di situ. Kan saya
masakin dulu, pada makan dulu bang, ikut makan gitu kan. Karena Bang Mamat juga ngomong, gua kayaknya harus tidur dulu Som, sejam 2 jam mah katanya gitu kan. Ya udah bang, saya juga mikirnya resiko dong kalau ngantuk gitu kan. Kagak lucu kita nganterin jenazah balik jadi jenazah lagi, saya mikir kan gitu kan ya kan. Udah mikirnya udah lu istirahat deh bang, tidur saya kata gitu kan. Tidur di ambulan tuh bang, tidurnya di itu bang, ambulan di belakang, emang orang rada saya kata gitu kan. Tidur di situ di jok panjang itu. Saya nggak bisa tidur bang, saya nggak bisa tidur tuh mikirin itu aja dari tadi, iya kan. Jadi saya ngeliatnya kok persis solid ya bentuknya tuh, orang solid bisa ngomong, cuman ngomongnya memang nggak kayak ngomong orang normal. Kalau kita kan ngomong orang normal kan begini ya, ceplas-ceplos jelas gitu kan. Ini kayak datar nadanya, kayak datar gitu kan. Cuman saya nggak ngeh gitu kan. Udah, saya masih mikirin itu aja kok. Buset, gue sekali baru ini nganter jenazah ngikut begini gitu kan. Udah, Bang Mamat tidur tuh, ada jam 3 tuh bang, jam 3 itu pemakaman udah selesai bang. Udah tinggal orang pada makan gitu kan, makan. Saya bangunin bang, jam 3 bang. Lumayan tuh dia tidur dari jam 10-an tuh bang, jam 10 jam 11 dah tidur. Saya pikir udah kenyang lah, bangun mau balik, saya suruh mandi dulu. Lu mandi dulu bang biar seger. Mandi, bikinin lagi kopi, sekali lagi ngopi ya kan, udah bener-bener seger. Balik tuh bang, pamit, pada terima kasih tuh ibunya, terima kasih gitu kan. Saya masih yang nggak percaya, kali ini lagi kita mau pamit datang lagi tuh abang yang tadi gitu bilang makasih lagi gila sama gua gitu. Saya masih mikir begitu bang, tapi emang nggak ada. Iya kan, emang nggak ada. Udah, berarti bener dah fake ya kan, jin dah, entah itu jin korin kali apa lo judulnya, udahlah saya gak paham. Balik nih berdua, ambulan, sirine nggak main, udah balik. Itu ada di daerah mau masuk Tangerang kayaknya tuh bang ya, mau masuk Tangerang Bintaro dah gitu ya. Bang Mamat ngomong, lah mobil berat lagi nih. Berat lagi. Saya mikirnya apa bang? Wah, nenek-nenek lagi nih kerjaannya nih, ya kan? Nenek-nenek lagi nih kerjaannya nih. Saya udah mikir ke situ. Ngapa lagi bang? Ini masih berat aja mobil. Nah, minggir dulu, minggir ngecek ban, dicek-cekin atu-atu, ya kan? Nggak ada yang kempes ya kan? Sampai dibuka belakang tempat jenazah aman, nggak ada apa-apa gitu kan? Nggak ada apa-apa. Dah, lanjut jalan. Singkat cerita, nyampe dah tuh, masuk Tan Kayu dah, kan mobil di stay-nya tuh di satu musola bang ya. Saya anterin situ musola. Tutup udah, beres rapi. Itu posisi udah mau sore lah, maghrib ya, udah mau maghrib jam 5 dah. Udah, makasih Som ya gitu. Ntar gue malam ke rumah gitu kan. Iya bang. Ngomong, abis isya dah gue ke rumah, lu jangan kemana-mana. Iya bang. Udah saya tungguin tuh di rumah. Saya tetap yang nggak bisa tidur bang, nggak bisa tidur. Jadi kan artinya dari kemarin saya nggak tidur tuh ya, nggak tidur saya. Nyampe rumah orang tua biasa, kamar saya di belakang. Saya mau tidur, kata emak saya gini, tuh baju ganti, lu mandi sono, kalau bisa pakein garam. Kata emak saya gitu, pakai garam, pakai air hangat dah biar lo nggak ini. Iya mak, udah mandi pakai air garam, air hangat. Saya mau tidur nih, nggak bisa tidur bang. Jadi setiap saya merem itu muka si jenazah kelihatan bang. Tiap saya merem, kebayang. Jadi emang mungkin saya pikir emang saya keliwat penakut kali orangnya gitu kan. Ngeliat bendera kuning aja saya takut ya kan, ini ngeliat jenazah lagi gitu. Tiap saya mau merem kelihatan mukanya. Wah, kenapa nih gue ya? Sampai akhirnya Bang Mamat datang malam tuh seperti janjinya dia, jam-jam 8 datang. Bapak saya udah balik gawe, ada manggil bapak saya kan Mas ya. Mas, Isam ada noh ya kan. Panggil dah sama bapak saya. Noh, ada Bang Mamat noh. Saya keluar. Bapak saya ke dalam, saya ngobrol berdua.
Udah tidur lu Sam? Nggak bisa tidur bang, saya ceritain bang. Gue tiap merem kok jenazah kelihatan ya, saya bilang. Tiap merem kelihatan. Sampai gue pindah ke kamar bokap gue tidur gitu kan, nggak bisa bang, kelihatan. Dinasihatin sama Bang Mamat, lah itu pertama lo pengalaman pertama ngeliat begitu ya kan. Kalau gue sih dulu juga awal-awal begitu Som ya kan. Akhirnya karena gue biasa, udah lo banyakin istighfar aja, lo banyakin kegiatan lain aja biar pikiran lo pecah gitu. Disaranin begitu ya kan. Terus Bang Mamat cerita gini bang, lo tau nggak Som? Nah bang, tadi habis maghrib, gue habis sholat maghrib ya kan. Berarti bener kata lo Som, kalau ini jenazah yang kita anterin tadi kembar. Gue begitu selesai sholat, gue mau wirid, itu diri depan gue 2 persis jenazah kembar. Bang Mama cerita begitu. Saya kata ngarang lo bang, itu kembar 2 samaan, tingginya sama, gedenya sama ya kan. Diri depan gua. Itu ngapain tuh bang kalau kayak gitu? Saya kata gitu. Itu dia mau ngucapin terima kasih. Kalau kayak gitu Som, kata dia tuh mau ngucapin terima kasih biasanya. Saya mikir kalau gua merem kelihatan doang jenazahnya, lu mah pakai ditampakin nyata begitu ya kan. Kalau saya yang ditampakin mah buset bang, ya kan, kagak sanggup dah. Saya bilang. Saya juga ceritanya ya begitu. Kalau gue sih begitu doang bang. Tiap gue merem pokoknya gue nggak bisa tidur gitu kan. Yaudah ntar lu 2-3 hari juga lu sembuh gitu kan. Baik lagi, biasa lagi. Ntar kalau ada lagi nih Som, ikut lagi ya. Saya kata kagak udah. Kagak dah saya bilang ya kan. Makasih dah saya kata gitu. Saya baru pertama kali pengalaman aja udah kayak begitu ya kan. Emang sih ya namanya, saya pikir pengalamannya ini unik soalnya saya bilang bang. Ya kalau dibilang serem menakutkan ya bukan penampakan yang kuntilanak pocong begitu kan, nggak terlalu takut, tapi yang memang saya pikirnya jin korin itu mungkin ya ada gitu ya, jin korin pendamping kita yang sifatnya persis sama kayak kita, tingkah lakunya sama kayak kita. Itu kan saya dulu pernah juga dengar dari orang kayak gitu. Yang namanya jin korin tuh begitu ya. Cuma yang saya nggak habis pikir kok ya lucu aja, ada itu kan jin apa gitu ya bang, bisa ngomong, bisa bilang terima kasih, bisa apa gitu kan ya kan. Saya mikirnya ke situ aja, aneh-aneh ya, dibilang aneh ya nyata gitu kan. Bang saya kata itu bang, dia diri doang bang, kagak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa, cuman mukanya enak, senyum gitu kan. Ya itu artinya tandanya ya dia makasih gitu kan. Ya gue balas gitu kan. Begitu saya kedipan mata aja udah hilang gitu kan. Ini gue langsung ke sini ke tempat lo ya kan. Saya dibagi duit dah sama dia gitu kan. Karena udah bantuin dia gitu kan. Bagi duit gitu. Ya udah. Sampai ditawarin lagi ya saya kagak mau, udah maaf dah gue kalau ini kagak dah, gue bilang dah. Cukup dah sekali dah saya bilang gitu kan. Tapi semenjak dari itu bang, yang saya inget-inget ya, setelah kejadian itu saya jadi kayak orang, kalau kata orang Sunda itu jadi lempeh yuni bang. Lempeh yuni itu? Lempeh yuni itu jadi gampang dikasih lihat makhluk gaib. Baik mendengar atau melihat, bahkan berinteraksi sama makhluk gaib. Gitu. Sampai saya pernah pengalaman. Saya tidur, sebelah saya pocong nemenin saya. Saya lihat sosoknya. Ya, saya lihat sosoknya. Lihat tuyul ada 3 masuk ke kardus lari. Saya lihat sosoknya. Ngeliat orang bukan bayangan, ini mah persis tangan. Begitu saya lihat orang ini mundur. Begitu saya cari nggak ada. Jadi semenjak itu bang. Jadi kalau kata guru ngaji saya, lu lempeh yuni. Yang kalau kayak gitu, kalau di bahasa supranatural, kaki lu tuh dingin. Jadi gampang. Kan ada yang telapak kakinya panas katanya. Itu nggak bisa diganggu. Jadi ibaratnya jarang lah gitu kan. Tapi kalau orang kayak kamu, saya dikata gitu, lu tuh nggak bakalan bisa kesurupan. Katanya
Emang setahu saya yang namanya dari kecil sampai gini hari itu nggak pernah bang yang namanya kesurupan. Nggak pernah. Bahkan ini aneh bang. Saya dulu kerja, ya kan. Sampai ada orang yang bisa ngurut gitu, ngelihat saya katanya saya ada pendamping. Saya katanya dikata masang susuk. Oke. Bilang sama dia gini, Pak, saran saya nih Pak maaf, ya kalau bisa susuknya dilepas Pak. Saya kan aneh bang, saya kan aneh. Susuk dari mana? Saya malah pancing. Ya. Emang lu ngeliat gue pasang susuk? Ada Pak, banyak banget lagi. Dia kata gitu. Lu bisa lepasin? Ya insya Allah, udah kata gitu kan. Coba lepas. Ntar Pak, kalau saya udah balik gawe, saya ke ruangan Bapak gitu kan. Bener tuh dia datang bang. Saya diurut tuh. Dia kesurupan bang. Yang katanya saya mau disusuk saya. Iya. Ini ada 3 orang bang. Yang satu tukang urut, kedua paranormal, ketiga orang stres. Saya ketemu di Bogor orang stres bang waktu saya kerja di Bogor. Setahun kan saya kerja. Orang stres ngeliat saya, Om, macannya bagus Om. Oh gitu. Cuman saya bilang orang geblek ya kan. Saya pancing sekalian. Macan di mana lu ngeliat di mana? Itu di pundak Om sebelah kanan. Oh kecil macannya. Ya kagak tahu. Oh. Udah di pundak nemplok, berarti kan kecil kali ya. Kayak kucing ya. Iya. Udah saya kata, nih nggak saya haruin dah, orang stres ya kan. Tempo hari saya ketemu paranormal bang. Saya nganterin teman saya berobat. Orang pinter dah judulnya. Berobat mau ngobatin lakinya, katanya lakinya bandel gitu kan. Saya ngikut aja, ayo gua anterin. Som, begitu saya, kan dia duluan tuh, teman saya yang cewek duluan, saya di belakang. Kita masih di pagar bang, itu paranormalnya kan ada di ruang tamu. Saya denger banget, Waalaikumsalam. Saya main lihat-lihatan sama teman saya. Kalau teman saya kan udah kenal sama paranormalnya. Udah duluan masuk, teman saya ngomong gini, Abah saya belum salam udah nyaut gitu kan. Lah si Abah bengong. Nggak lama saya nongol kan. Oh berarti dia nih yang tadi ngucapin salam. Lah saya juga diem, ya kan. Ditilik-tilik lagi. Nggak taunya katanya yang ikut saya. Yang ngucap salam duluan. Di Terawang tuh bang. Saya diliatin gitu kan. Ini kejadian ini yang saya alamin begini setelah saya dulu sepulang nganter jenazah ini bang. Jadi begini. Sampai sekarang nih bang. Saya ngalamin. Sampai sekarang. Saya ini paranormal ini udah almarhum. Sekarang udah almarhum. Dulu saya dengar ingat kata-katanya dia gini. Ini kalau kamu jalannya bener, saya aja kalah nih. Dia kata gitu. Saya kan nggak paham bang. Maksudnya gimana? Bah, saya bilang gitu. Ini kamu kayaknya ada titisan dari. Jadi saya punya kakek, bapaknya kakek saya, apa tuh namanya? Ya kan? Dari mana? Saya punya kakek, bapaknya kakek saya. Oh ya, Uyut. Buyut kali, buyut ya, buyut kali gitu kan. Dari buyut kayaknya nih. Wujudnya harimau putih. Saya jadi ingat orang stres itu bang yang di Bogor. Ya. Ya kan? Ini omongan orang geblek. Tapi ini orang pintar juga ngomongnya sama. Gitu. Ya kan? Saya jadi mikir bang. Ini saya ingat-ingat ya emang waktu setelah saya nganter jenazah ini. Bang Mamat juga pernah ngomong gini. Ntar insya Allah Som ada faedahnya Som. Gitu, ada faedahnya. Nanti kalau kita biasanya udah berinteraksi sama hal-hal kayak gini ya kan. Bang Mamat ini aja sebenarnya orang bisa juga bang. Bukan orang sembarangan gitu kan. Orang bisa juga. Dia bisa nyembuhin orang kesurupan gitu kan segala macam. Awalnya dia kan dulunya itu sebenarnya tukang mandiin jenazah bang. Si Bang Mamat ini. Terus akhirnya mungkin dia pikir capek kali lah kalau mandiin jenazah. Jadi nganter jenazah aja gitu kan. Ya udah. Banyak kejadian tuh bang setelah saya ngalamin itu.
yang namanya makhluk-makhluk astral lah, bukan cuma dengar suara. Kalau dengar suara mah saya udah nggak kehitung lah pengalamannya kan. Tapi sampai sekarang ini akhirnya saya tuh lebih takut sama orang bang ketimbang sama Setan. makhluk gaib. Bukan saya sombong. Kalau saya di jalan ketemu begal bisa bacok tek mati kita, Iya. ya kan? Tapi nggak ada sejarahnya. Misalnya kita mati dicekek gondoro itu nggak ada. Setahu saya ya nggak ada gitu. Itu matinya ngapa dia? Dicekek kuntilanak, kagak ada bang. Ya kan? Nggak ada. Betul. Jadi kalau orang mati disantet ya orang mati disantet kan karena ada media yang masuk ke badan. Pengantarnya memang jin. Tapi bukan berarti serta-merta jin itu yang bunuh. Melalui media entah paku entah apa kan, gitu kan. Jadi sampai sekarang nih bang saya lebih takut sama orang. Gitu loh. Ketimbang sama yang begitu. Saya nih lo ke villa gua dah katanya. Ini bener-bener horor. Saya samperin, ikut berempat. Emang horor bang. Saya akuin horor. Jinnya juga galak-galak yang nyata gitu kan. Jin Belanda tuh yang waktu itu saya alami. Tapi yang namanya saya takut nggak ada. Saya jogrok depan. Saya pernah ngeliat wujud kuntilanak bang. Jadi mukanya kayak piring bang. Kuntilanak mukanya kayak piring. Kayak gepeng-gepeng gitu. Ceper, piring lebar tuh kan bang. Biasa buat piring agar ya. Iya. Ya puding gitu ya, Puding, ceper. Jarak 2 meter saya nengok ke atas bang. Mulutnya hitam gede, bunder gitu kan. Itu saya lihat pingsan bang. Orang saya ingat-ingat saya totonya udah ada di dalam villa. Ini cerita saya waktu di villa Cipanas. 3 hari saya digoyang terus bang berempat bang. Di situ jinnya. Begitu saya pingsan, kenapa saya tahu saya pingsan? Begitu sadar saya ada di dalam villa udah dikerubungin. Rame orang di situ. Terus ngelihat banyak banget deh bang kalau saya ini nih. Villa itu emang gila sih. Villa itu sampai saking gilanya itu, dan saya baru tahu sama anak-anak itu ternyata di satu kamar itu di bawah tempat tidur itu ada kuburan bang. Ada kuburan. Jadi karena kita di situ pada bandel ya kan, ya akhirnya ya diganggu lah, gangguannya parah. Nah saya ingat kata Bang Mamat, ntar lu ada hikmahnya Som. Akhirnya kemari-kemari ketika saya ketemu Bang Mamat saya cerita tuh, Bang gua kok jadi gampang dikasih lihat ya. Itu kalau kata Bang Mamat, indera keenam saya kebuka bang. Katanya kebuka. Tapi lu takut nggak? Ya akhirnya jadi kagak takut. Gue jadi kagak takut. Ada suara orang mandi saya paranin. Ada suara orang apa gitu saya paranin. Saya cari bahkan gitu kan. Gue sih jadi kagak takut bang gitu kan. Ya emang begitu hikmahnya. Dia bilang enak kan Som kayak gitu. Ya enak gak enak saya kata gitu kan. Nih kalau saya lagi ke tempat temen nih. Ini cerita aja bang ya. Pengalaman saya. Temen ngontrak. Punya anak. Umur 2 tahun. Tiap malam tuh nangis mulu. Saya ditelepon sama temen saya. Som lu main ke kontrakan gue dah. Ngapa emang? Ya main aja. Anak gue tiap malam nangis mulu Som. Di atas jam 10. Saya main ke situ bang. Saya lihat-liatin. Jadi saya ngelihat. Ada nenek-nenek bang. Kalau jalan tangannya ke belakang. Yang saya lihat nih. Nenek-nenek tangannya ke belakang. Jadi kayak megang cemeti tahu bang. Pecut ya. Pecut, Cambuk ya. Ya kayak cambuk gitu kecil. Itu dari kamar belakang ke arah dapur. Saya ngeliat tuh langsung begitu saya main. Pertama kali itu main. Itu jam 9-an saya main malam tuh. Pulang kerja kan. Saya lihat kontrakan teman saya itu. Lu baru di sini pindah. Baru mau seminggu Som gitu kan. Saran gue pindah dah. Saya kata gitu kan. Saran gue pindah dah. Ini setahu gue yang ngontrak di sini kagak ada yang pernah betah. Teman saya ngomong, kok lu tahu? Gitu. Ya ini tebakan gue aja, saya kata gitu kan. Ini nggak bakalan ada yang betah. Iya emang bener Som katanya. Ini gue yang keempat nih dia bilang, gitu kan. Saya bilang kalau bisa pindah, gitu kan. Ada di penglihatan saya, padahal saya belum ke dapur bang, belum ke dapurnya dia, tapi kayak ada yang bisikin, kayak ada yang ngasih lihat.
di dapur itu ada sesuatu. Saya bilang gini, ini sentralnya dari dapur, saya bilang. Lagi ngobrol begitu, anaknya nangis bang. Tuh Som, anak gua kalau nangis begitu. Kan lagi di kamar sama bininya tuh. Saya bilang ini bukan nangis aus. Ini nangis kayak Ngelihat sesuatu. diganggu, kayak ngeliat sesuatu. Saya bilang. Akhirnya bininya keluar. Itu lakinya udah ngomel-ngomel aja bang sama bininya, udah bawa keluar sini gitu kan. Saya ambil anaknya, saya gendong, langsung cep, diem bang. Saya gendong langsung diem. Kata lakinya, kata teman saya, lu bikinin susu. Bikinin susu tuh. Bininya ke dapur, jadi modelnya lorong tuh, kamar sebelah kanan ada 2. Dari ruang tamu, kamar sebelah kanan tuh lorong ke dapur bang. Bikin. Saya bilang gini, itu bini lo bikin susu lampu gak dinyalain? Saya bilang, gelap. Teman saya nengok ke dapur, apaan terang begitu? Jadi penglihatan saya gelap bang. Penglihatan teman saya terang. Agak lama lagi di dapur geledak, bininya teriak bang. Lakinya lari, teman saya nyamperin, bawa ke depan. Saya kan gendong anaknya tuh di ruang tamu, saya lagi gendong anaknya. Kenapa lu, mah? Gitu. Jadi waktu si istrinya buka apa sih namanya, kitchen set ya, tempat susu gitu kan, mau ngambil, itu dia ngeliat jari tangan bang, cuman segede-gede pisang Ambon. Gedenya. Dia nangis, ngomong sambil nangis gitu, ketakutan ya kan. Saya bisikin temen saya, gua kata pindah lu, gua bilang pindah. Ini mau orang pinter kayak apa juga nyerah, gua kata gitu. Saya kata gitu ya kan. Udah. Iya Som ya, daripada begini loh, gue bilang. Lagi lo ngontrak, kabarin gue dulu kek, ya kan, gue jadi biar bisa ngelihat. Jadi itu keanehan-keanehan yang sampai sekarang terjadi bang sama saya. Terjadi sama saya sampai sekarang nih. Kalau lagi emang bisa dikasih lihat, kasih lihat, gitu kan, kasih lihat. Cuma ya karena mungkin saya terbiasa, tapi kadang ya cuma kaget aja sih bang. Cuma kaget aja, cuma kaget. Dan ternyata nurunin ke anak saya. Saya punya anak 1, punya anak 1 ya kan. Itu nurunin juga. Jadi gampang dikasih lihat. Ya aku kemarin lewat masjid situ ya, pulang main jam berapa? Saya bilang, ya baru jam 10 ya. Tuh aku nengok ke dalam masjid tuh ada yang sholat ya. Cuma tinggi banget orangnya, tinggi banget. Saya bilang ya itu jin masjid, jin muslim, saya kata gitu ya kan. Dan itu nggak jarang. Ntar tiap anak saya ngelihat laporan terus ke saya, gitu kan. Saya jadi sekarang mikir, loh anak gue jadi ikut-ikutan, gitu ya bang. Dan ini semenjak pengalaman saya tuh nganter jenazah gitu bang. Itu apa kayak Bang Mamat itu dia cuma di komplek atau di rumah sakit sih nganternya? Apa, jadi gini, apa ambulan khusus sendiri? Di kampung saya kan kampung hutan kayu, tepatnya itu di Jalan Nanas. Nah itu stay-nya Bang Mamat di situ di satu masjid ya. Al Istihad kalau nggak salah masjidnya. Itu ada ambulan yang memang buat kampung bang, ambulan gratis. Jadi buat tiap ada yang mati apa kan biasanya diantar ke kubur ya pakai itu. Gitu. Dan itu udah lama, Bang Mamat emang udah lama kerja di situ ya kan. Yang ibarat kata juga ongkosnya juga ala kadarnya bang, seikhlasnya, nggak yang dipantek nganter ini segini enggak gitu kan. Karena memang ada dana dari RW kali ya, kas RW, saya nggak tahu dah untuk. Iya, biasanya emang gitu kayak di komplek saya juga itu emang udah ada kan. Ada dana kalau nggak dari salah. kelurahan apa gitulah. Enggak dari warga, biasanya komplek nih ada ambulan 1, terus per komplek itu ada uang sampah, uang ambulan. Ya kalau saya sendiri sih uang sampah itu 40, ambulan 10, apalagi yang 10 itu pokoknya total 60.000 saya per bulannya itu. Jadi memang udah ada ini apa namanya posnya ke situ. Ya, gitu jadi ya. kalau misalkan, tapi bagi orang luar juga bisa pakai jasa ambulan kompleks saya nih, tapi emang ada berbayar biasanya, tapi nggak tahu berapa, saya juga kurang paham gitu. Jadi lebih
lebih peka ya Bang. Iya, Ya. saya jadi setelah kejadian itu. yang saya setelah itu kan kejadian, saya waktu itu nganter jenazah itu kelas-kelas SMA ya Bang. SMA kelas 3. Kalau saya nggak salah ingat itu kelas 3 lulus, nganggur setahun. Itu kejadian saya nganter jenazah itu Bang. Nah sekarang kan itu selang udah berapa puluh tahun katakanlah, yang saya nganterin teman saya berobat ke orang pinter, baru orang pinter itu ngomong, Ya. ini abang siapanya? Maksudnya nunjuk ke teman saya, teman kerja Bang, Pak apa, Bah saya bilang. Oh, dia ngeliatin saya aja Bang, dia ngeliatin saya aja. Ini kalau jalannya bener, ibadahnya bagus, saya kalah nih. Dia kata gitu. Ya, saya sampai sekarang saya gak ngerti, tapi udah almarhum tuh, orang pinternya udah almarhum Tapi sekarang. jangan-jangan itu adalah turunan dikasih apa namanya, dikasih sama yang kembar itu kali, jangan-jangan ya. Kagak tahu dah saya. Itu yang saya diteror tiap merem kelihatan mukanya itu lumayan lama loh Bang. Jadi saya juga sempat sakit. Nah, mak saya akhirnya manggil guru ngajinya dia, mak saya gitu kan. Tolong liatin tuh si Isam katanya. Katanya sih kesandingan Bang, ketempelan. Katanya ketempelan. Ini juga ntar juga dia lepas sendiri katanya gitu kan. Udah nggak apa-apa. Badan saya tiap habis maghrib panas Bang. Panas ngegigil, panas dingin gitu kan. Bawa ke dokter di dokter dikasih obat juga kagak mempan. Di dokter juga katanya nggak apa-apa. Nggak ada apa-apanya, normal semua gitu kan. Cuman ya karena emak saya bingung kali ya, dihitung-hitung, diceritain. Ini wates ikut Bang Mamat itu nganter mayat katanya. Kata guru ngaji emak saya, ya udah nggak apa-apa. Ya, ibaratnya yang dianterin juga orang baik kok. Orang, jadi rupanya itu Abang Ade ini santri Bang di Pandeglang, santri. Ya kan? Nah si adenya ini ke Jakarta itu ceritanya mau dagang, jualan. Mungkin udah takdirnya kena tabrak lari bis Metro Mini dulu masih ada Bang, di daerah Bepas seberang Golep, ketabrak di situ, ya kan. Orang begitu saya jenazah datang tuh, Bang Mamat bawa, saya pokoknya udah dalam hati udah janji gue kagak bakalan mau ngelihat mayatnya, gitu Bang. Daripada gue takut ya kan. Dilalahnya ada pengalaman itu segala tangannya pakai keluar, yang itu akhirnya saya juga mau kagak mau jadi ngelihat gitu kan. Udah wates itu tuh saya udah sepanjang jalan itu saya digodain mulu, lu bengong aja gitu kan. Buset gue bilang nih benar-benar kagak nyampe saya bilang. Ditambah terakhir endingnya saya dikasih pengalaman yang saya bilang unik sih Bang ya. Unik kayak gitu. Iya gitu. betul. Unik gitu. Saya bilang bisa gitu ya, bisa ngomong terima kasih ke kita gitu kan. Ibarat kata sekarang ini orang yang udah meninggal aja bisa sopan nih. Ini kadang hidupnya pada songong gitu kan Bang ya. Kagak ada terima kasihnya kan, ada gitu Bang ya. Betul. Gitu loh. Jadi kita ambil hikmahnya ke situ gitu loh. Saya ya cuman sampai sekarang saya jadi bisa dibilang indera keenam saya kebuka. Gitu. Mungkin itu bisa jadi juga apa ya? Ya saya sih mikirnya ini pemberian Allah udah gitu aja Bang. Pemberian Allah. Di satu lain itu mungkin jadi kelebihan saya, di sisi lain juga saya ada rasa takut juga. Gitu kan. Makanya saya kalau ke tempat-tempat yang baru saya datang itu, kalau lagi saya kasih lihat nih Bang, saya suka tengok-tengok Bang. Karena memang ada yang saya lihat. Beberapa teman saya tuh udah paham, si Isom tuh bisa ini bisa itu loh gitu kan. Sampai nih sedikit saya cerita, teman saya buka rumah makan ayam bakar, ikan bakar Bang, ngontrak ruko di daerah Rawamangun ya. Saya main tuh, diundang tuh teman-teman bekas SMA-nya, termasuk saya dong, cobain yuk masakan gua gitu kan. Ke restorannya udah kita datang, ada saya kurang lebih ada 8 orang dah makan gratis tuh Bang. Tes food namanya gitu, tes makan gitu.
Saya langsung arah saya tuh ke atas bang, ke tangga gitu. Saya tanya, kan namanya Odil ya saya manggilnya. Dil, mari lo. Ngapa? Itu di atas lo apaan sih? Kok kayaknya gelap banget? Emang gelap bang, gelap banget. Oh itu gudang Som, nggak gue pakai sih. Dia bilang, gue kan masak di bawah segala macam, itu nggak gue pakai. Gue tidur juga balik, karyawan juga pada balik, rumahnya pada deket pada balik gitu. Saya kata gini, lu nyalain lampu aja satu, kalau paling kagak lu bersihin. Di atas rumahannya kotor banget tuh gitu kan. Besoknya dia ngomong sama yang punya ruko, alasan yang punya ruko katanya kuncinya hilang bang, jadi nggak bisa dibuka tuh pintu, nggak bisa dibuka. Yang saya tangkep bang, yang saya tangkep waktu itu, ini kayaknya ada pernah jejak kejadian mistis. Gambaran saya tuh waktu itu ya, yang bikin saya penasaran. Udah. Terus saya ngomong sama teman saya nih, sama teman saya, bukan nama Mat Kodilnya, kan namanya warung Mat Kodil gitu. Saya ngomong sama teman saya lagi makan gitu kan. Bro, ngapa? Mat Kodil kayaknya nggak bakalan lama nih usaha. Lu temen disumpahin, gue bukan nyumpahin, saya bilang. Bukan gue nyumpahin. Ini sih inian gue aja ya, kayaknya nggak bakalan lama. Itu nggak nyampe sebulan udahan bang, nggak nyampe sebulan udahan. Itu dulu sebelum jadi dibikin ruko sama yang punya, kan sebelah apa tempat restoran teman saya itu ada tukang tambal ban. Dia udah lama di situ. Iseng-iseng saya ngobrol bang, iseng-iseng ngobrol. Bang udah lama di sini, udah. Berarti tahu dong nih sejarah. Oh tahu. Itu siapa dek yang itu di situ? Teman saya, teman SMA. Kenapa kayak nggak ada tempat lain aja ngomong gitu bang? Emang apa pak? Saya korek baru mau buka tuh, tapi jangan ngomong sama temennya. Dia bilang gitu kan. Bang kenapa? Itu orang tiap usaha apa aja nggak bakalan benar di situ, ya kan? Karena dulu kan saya udah lama di sini. Itu dulu pernah ada kasus cewek itu bunuh diri bang, lokasinya di atas. Itu makanya saya tuh pengen, ini kayaknya sebelumnya saya ada feeling nih ada sesuatu jejak yang berbau mistik gitu kan. Kok bisa bunuh diri? Iya, gara-garanya ada permasalahan sama cowoknya gitu kan. Itu dulu sebenarnya itu bisa dibilang kayak rumah bang, terus dibobol, dibikin kotak begitu, dijadiin ruko itu dulunya. Oh pantesan. Udahlah, saya udah ngobrol begitu, saya telepon lagi Mat Kodil, ada jalan 3 minggu tuh. Kan dia suka posting-posting di Facebook, suka ada Jumat Berkah segala macem. Terus ada dia 2 kali posting Facebook, Jumat 1, Jumat 2, Jumat ketiga nggak ada. Saya lihat nggak ada, biasanya anak posting mulu. Saya WA, tuh feeling saya udah arahnya kepo gitu bang. Mat, lo nggak tumben ke Jumat Berkah lo? Saya kata gitu. Ah, gue udahan Sam, tutup udah. Nggak sesuai sama pemasukannya, gitu kan. Gue nombok mulu buat bayar karyawan, gitu kan segala macam. Dalam hati saya, ya, saya telepon lagi teman saya tuh, saya bilang nggak bakalan lama nih si Mat Kodil, gue bilang. Iya Sam, bisa begitu Sam. Itu makanya saya suruh bersihin kamar di atas, maksudnya sebenarnya bukan bersihin secara ruangannya. Yeah. Kalau orang yang paham, bersihin harus disyariatin bang. Karena itu ada, saya ngelihatnya nih ada sesuatu yang ngeganggu di situ, gitu. Ngeganggu di situ. Saya bilang. Itu maksudnya dibersihin itu, bukan bersihin ruangan. Nah kalau masalah lampunya, bikinlah lampu mau segelap apapun, lampu berapa watt pun, yang penting ada pencahayaan, jangan sampai gelap begitu. Saya bilang. Satu lu pinggir jalan ya kan, itu namanya jin-jin pinggir jalan ya kayak begitu, kayak magnet dia mampir ke situ ya kan. Iya kalau yang baik, kalau yang jahat, saya bilang. Jadi ya saya berpikirnya alhamdulillah lah saya kalau dikasih kelebihan kayak gini gitu kan. Perantaranya waktu saya mungkin
ikut nganter jenazah yang saya tahu juga ini jenazah orang baik, santri ya kan gitu kan. Latar belakangnya. Terus dari situ saya menerima karomah dari Allah. Ya alhamdulillah, Bang. Iya kan gitu kan. Alhamdulillah. Dan itu saya bisa gunain juga kepada hal-hal yang baik lah, bukan hal-hal yang negatif gitu kan. Jadi artinya yang karena itu perantara itu saya pernah mungkin berbuat baik nganter jenazah pulang, akhirnya diberikan juga kebaikan dari Allah seperti itu. Intinya gitu. Ya itulah pengalaman yang pertama yang sekaligus saya bikin terakhir gua nganter jenazah udah gitu. Ya kan. Kagak mau lagi. Ya, berarti yang mungkin yang paling banyak pengalamin ini si Bang Mamat itu ya. Wah iya. Dia mah Tapi masih hidup orangnya. saya udah ada bangsa. Oh, dulu SMA mungkin udah tua banget ya sekarang ya. Sekarang itu kalau mau dihitung ya bisa 25 tahun saya kagak ketemu dia, Bang. Oh. Terakhir saya dengar kabar kan dia katanya tinggal di daerah Citayam kalau nggak salah. Terakhir ya saya dengar dari ibu saya aja kan juga udah lama almarhum, iya kan, gitu. Jadi kalau sama ibu saya tuh umurnya nggak jauhan tuh Bang dia, nggak jauhan gitu. Kalaupun sekarang mungkin masih hidup, ya udah tua lah, tua banget. Tua banget. Saya aja udah tua Bang, apalagi dia gitu kan, gitu loh. Oke, ya. Pengalaman yang luar biasa ya. Unik Yang kalau sih bilang, benar, unik gitu loh. Yang mungkin orang lain cuma bisa ngelihat penampakan itu, tapi ini mengalami langsung gitu dengan melihat bahwa korin jenazahnya ini datang langsung gitu Bang ya. Tapi korin abangnya Bang ya, Korin abangnya bukan si jenazahnya, gitu. Karena kan ngomongnya adik saya, udah dianterin, ya kan? Kan dua-duanya yang terakhir kan. Dan terakhir yang Bang Mamat lihat itu datang setelah habis sholat maghrib. Emang dua jenazah ini berdampingan Bang, senyum katanya. Oh iya. Senyum gitu. Oke, Bang Isom. Ya. Terima kasih nih buat ceritanya. Ya. Terakhir Bang Isom, ada yang mau disampaikan lagi atau pesannya ke penonton di rumah? Silahkan kalau ada. Kalau saya ibarat kata ya kita mempercayai yang gaib itu kan memang hukumnya wajib Bang, mempercayai yang gaib. Tapi artinya kalau ada yang namanya kuntilanak, pocong, genderuwo, saya nggak pernah takut. Karena apa? Almarhum bapak saya pernah berpesan gini Bang, lu tuh harusnya cuma takut sama Allah, nanti Allah akan jadikan semua itu akan takut sama lo. Itu pesan dari almarhum bapak saya. Ya makanya kalau saya lagi ada orang mandi, kalau orang mah langsung kurban, keredongan, ngumpet, saya mah keluar, saya cari Bang. Saya cari. Karena juga saya pernah dengar di satu talk seorang ustadz, kiai lah bisa begitu. Kalau kamu mendengar suara ini cari sumbernya. Ketika kamu ada usaha mencari, energi kamu itu akan kelihatan nanti sama makhluk gaib itu, kamu tuh berani. Jadi dia yang kalah nanti. Semakin kamu menunjukkan rasa takut, energi kamu kalau nggak salah lagi takut itu biasanya warnanya ungu, Pak. Warnanya ungu kelihatan. Kalau orang yang bisa ngeliat nih supranatural, kita malah dibully ntar, Pak. Gaib itu gitu. Oke, Bang Isom, terima kasih berwaktunya. Oke, JPker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Isom. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin kami melalui nomor WhatsApp di 085212345683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Isom, terima kasih buat waktunya. Dihabiskan Siap, kopinya, Bang Isom. Kita ini dari tadi saya nungguin ini, Bang. Alhamdulillah. Sampai jumpa.